yang hadir, dan pada kesempatan ini saya mewakili tim hukum mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan dan juga kepada Bapak Kabak Ops Polres Metro Jakarta Utara, Pak Kapolres, kemudian Sabara, dan Kapolsek, maksud saya, dan petugas yang lain. Saya sudah prediksi. Tadi malam kami rapat tim. Saya sudah prediksi bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini. Walaupun dia posting ada nanah di liver dan dengan cara pengobatan, tapi keluarga saya dokter. Anak saya 2 dokter yang sudah selesai, 1 lagi kuliah, istri bilang, dan banyak teman saya spesialis. Rahmat semalam masih bilang, Pak datang Pak. Saya bilang tidak datang. Kenapa? Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia di Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius. Yang diposting mungkin lever, di luar itu mungkin ada yang lain. Coba Anda dengarin suara dia, sesak. Dengarin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada 3 kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung, tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu? Kalau kita nanti bertanya terlalu keras, tiba-tiba dia pingsan, jadi persoalan lagi. Sementara kita mau pembuktian gitu. Jadi saya pesan satu saja. Kami nggak akan banyak bicara di sini karena memang sudah clear. Karena ada juga yang mau perintah, saya akan jelaskan. Hotman, rekan kami Hotman, dengarin dirimu. Rasakan penyakitmu. Hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau. Dan Anda tidak akan sembuh kalau Anda masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Rasman, Firdaus. Pikirkan amalmu, perbuatanmu, dan siapkan dirimu untuk kita sidang lagi. Jadi kami sama sekali, kenapa saya katakan tadi jangan 1 minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang 1 minggu. Tim saya ini Bu Foni, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor, ini juga di Bandung. Nah, sehingga mohon maaf ya, kita habis waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya. Saya kan tidak orang kaya. Saya bukan pengacara internasional. Saya pengacara kampung. Jadi jujur aja Pak Hotman, kalau bisa cepatlah Bapak datang, tapi sehat dulu. Nah, kalau memang sudah sulit kata dokter, kenapa saya bilang kepada Rahmat dan tim? Karena saya kuliah di Malaysia, saya supervisi saya, penelitian skripsi saya atau tesis saya itu di Singapura. Dokter luar negeri, khususnya Singapura dan Malaysia, yang saya tahu, dia akan katakan, you tidak boleh pergi, harus dirawat, harus dirawat. Di sana nggak ada cerita tawar-menawar. Pak, aku bisa pergi nggak? Besok aku sidang. Nggak bisa. Dokter akan katakan, yuk berobat di sini. Kalau tidak, silakan pergi. Itu cara mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau mereka sudah katakan tidak bisa ditolong, mereka suruh pulang. Itu yang saya tahu sejak saya kuliah di sana. Jadi makanya saya heran kemarin postingan Hotman. Dia bilang, menurut 3 profesor yang menangani dokter ini. Sekarang Hotman lagi menunggu nasihat terakhir dari dokter. Saya bilang, saya yakin melihat penyakit tidak akan langsung. Dan ingat, kalau sudah benana, ada virus, itu akan berulang kalau tidak dirubah pola hidup. Nah, pertanyaan saya, apakah Hotman menyadari ini? Kalau memang sudah tidak lagi kuat menghadapi persidangan, ya sudah sampaikan kepada pengadilan supaya tidak diteruskan persidangan itu lagi. Saya kira itu. Toh kami juga tidak mendendam kok.
kepada saudara Bapak. Kira-kira begitu. Siap. Bang, tadi Ya. sempat bertemu Iklim Hakim. Ya kan saya lihat wajah dia tadi kan, saya mau lihat apakah berubah masih wajah yang dulu, kelihatannya hidungnya agak lebih mancung, agak lebih kurusan. Jadi kita mau lihat aja. Nanti kan bersidang dengan saya kan. Saya hanya akan buktikan 2 poin itu saja. 1 poinnya saya akan buktikan bahwa saya tidak melakukan pencemaran. Yang kedua, bahwa benar Iklim Hakim mengatakan kepada saya dia dilecehkan. Itu saja. Oke, cukup ya. Seharusnya berdamai karena kemenangan kekalahan adalah yang menang pengacara. Jadi perdamaian itulah yang paling utama. Mudah-mudahan kita minta doa kepada rekan-rekan bisa kita akhiri persidangan ini dengan damai. Terima kasih. Ya, saya kira poinnya adalah ini kan sudah masuk sidang ke-7. 7 kan? Sudah hampir 2,5 bulan. Makanya saya katakan jangan egosentris yang dikedepankan. Dan ini masyarakat menunggu. Makanya saya minta agar penegak hukum kita ini mempertimbangkan semuanya, apalagi bulan Ramadan. Ya, saya tadi berharap sebenarnya 10.30 dimulai, malah sekarang dipercepat 9.30 kan. Berarti habis makan sahur kita sudah siap-siap ke sini kan. Nah, jadi saya kira tim saya solid. Ini ada tim hukum yang baru, saudara Riki Hutasoid, ini orangnya. Nah, ini beliau yang baru masuk dan silakan saudara Bangkit. Ini Bangkit juga tim hukum saya ini. Ada mau disampaikan, kita kecewa semua sebenarnya. Kenapa saya semalam kita nggak diinfo, harusnya itu Bang kita nggak jadi sidang. Mungkin kita nggak perlu suruh yang dari Bandung datang, yang dari ini kayak ini dari Surabaya Bangkit. Jadi kita turun semua. Saya kira seperti semula dengan dansa-dansanya. Saya kasih aja gambaran dari segi kesehatan. Bisa nggak dia merubah pola dia sekarang? Tidak ke klub. Ada menyangkut hati nih. Tidak minum minuman keras. Tidak begadang. Tidak membenci orang. Yang 4 ini kalau dia bisa hilangkan, dia bisa total sehat. Tapi kalau tidak, berat urusannya. Makanya saya katakan sulit. Kami udah kumpulkan tadi malam bukti-bukti semua. Kita rapat tim itu kan ada tempatnya dan ada biayanya kan. Jadi saya bukan apa-apa. Saya mempersiapkan data dokumen sehingga kita berulang-ulang. Ini sudah 1 minggu 2 minggu. Kalau minggu depan nggak datang juga, apa yang harus disikapi? Kami berharap kalau minggu depan nggak datang, ya idealnya Bu Foni ya di-close saja kan begitu, seperti kasus kita Mirzani kan. Masa kita tunggu sampai dia pulih sesehat-sehatnya? Atau dibacakan saja kesaksian dia? Kan ada diatur gitu. Nah dokumen-dokumen itu sudah diatur semalam sama Rahmat.